Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mbois, selamat datang kembali di Jejak Cah Mbois, tempat di mana kita mengungkap berbagai misteri yang tersembunyi di sudut-sudut kota. Malam ini kami kembali dengan sebuah kisah penuh teka-teki dan ketegangan, langsung dari kota pahlawan, Surabaya. Dalam penelusuran kali ini kami akan mengunjungi sebuah bangunan yang tampak seperti pendopo tua yang terletak tepat di sebelah Gedung Juang 45. Tempat ini menyimpan banyak cerita mistis dan konon menjadi sarang bagi makhluk tak kasat mata. Banyak saksi mata mengaku pernah merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul, mendengar suara-suara aneh, bahkan melihat penampakan sosok gaib yang menghuni tempat ini. Siapakah mereka? Apakah benar tempat ini memiliki sejarah kelam yang membuatnya begitu angker? Kami akan mencoba mengungkap semua misteri yang tersembunyi di balik bangunan ini dengan merasakan langsung atmosfernya, melakukan investigasi, dan mencoba berkomunikasi dengan penghuni tak terlihat di sana. Tetap ikuti perjalanan penuh ketegangan ini hanya di Jejak Cah Mbois. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung kami dalam mengungkap kisah-kisah misteri lainnya. Ingat, semua itu gratis. Siapkan mental dan nyali kalian, karena malam ini kita akan menelusuri jejak yang mungkin belum pernah diinjak sebelumnya. Selamat menyaksikan, dan semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Bismillah, kita mulai. Tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, kami tiba di depan sebuah bangunan tua yang tampak begitu sunyi dan menyeramkan. Dari kejauhan, bangunan ini terlihat menyerupai sebuah pendopo kuno dengan struktur yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Dikelilingi oleh lahan yang cukup luas, tempat ini hampir tertutup oleh semak belukar yang menjalar liar, seolah menyembunyikan keberadaannya dari dunia luar. Pepohonan tinggi berdiri kokoh di sekelilingnya, menciptakan suasana yang semakin mencekam, bagaikan berada di tengah hutan yang penuh misteri. Udara malam terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kayu lapuk. Bangunan di sebelahnya nyaris tidak terlihat, tertelan oleh rimbunnya semak-semak yang menjalar liar. Sesekali terdengar suara gemerisik dari balik dedaunan, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Semakin kami amati, semakin kuat aura mistis yang menyelimuti tempat ini. Ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan, seakan-akan ada mata tak kasat yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Jantung kami mulai berdegup lebih kencang, tetapi rasa penasaran mendorong kami untuk melangkah lebih jauh. Dengan langkah perlahan dan penuh kewaspadaan, kami akhirnya memutuskan untuk masuk dan menelusuri tempat ini lebih dalam. Namun, ini bukan hanya sekadar perjalanan biasa. Di tempat seperti ini, bahaya nyata bisa muncul kapan saja, entah dari alam gaib maupun dari hal-hal yang lebih menakutkan, sesuatu yang mungkin tidak ingin kita temui di tengah malam. Kami pun mulai mengambil gambar setiap jengkal yang kami lalui, berusaha mengabadikan setiap detail dari tempat ini. Suasana semakin mencekam saat langkah pertama kami menjejak lantai kayu bangunan tua ini. Udara tiba-tiba terasa lebih berat, seperti ada energi tak kasat mata yang menyelimuti. Baru saja kami melangkah masuk, gangguan demi gangguan mulai bermunculan. Sekelebat bayangan hitam melintas di sudut mata, berkelebat cepat di antara tiang-tiang pendopo. Angin dingin yang tak berarah berhembus begitu saja. Dari arah dalam, samar-samar terdengar suara gemerisik, seperti langkah seseorang yang mengitari kami. Namun, saat kami menoleh, tak ada siapapun di sana. Lalu, suara aneh mulai terdengar. Rintihan lirih, bisikan samar, dan suara ketukan pelan di dinding kayu. Semua itu terjadi begitu cepat, membuat bulu kuduk kami meremang. Kamera yang kami pegang pun beberapa kali menangkap gangguan.
Layar tiba-tiba berbintik, fokus berubah sendiri, bahkan beberapa kali mati tanpa sebab. Tiba-tiba salah satu anggota kami, sang kameramen, berhenti melangkah. Nafasnya mulai berat dan ekspresinya berubah drastis. Ia tampak terpaku, matanya kosong menatap ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Perlahan, tubuhnya mulai bergetar, dan tangannya mencengkeram erat kamera, seakan menahan sesuatu yang tak terlihat. "Kamu kenapa?" Salah satu dari kami bertanya, mencoba menyadarkannya. Namun, dia tak menjawab. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Tanpa kami sadari, dia telah termedium, dirasuki oleh sosok yang mendiami tempat ini. Suaranya berubah, kini terdengar lebih dalam dan penuh wibawa, seperti suara seseorang yang sudah lama berada di sini. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suara itu terdengar lirih namun penuh makna. Kami saling berpandangan antara terkejut dan waspada. Sosok apakah yang kini menguasai tubuh kameramen kami? Apa yang ingin ia sampaikan? Salah satu kru, kami dengan tenang mencoba berdialog dengan sosok yang merasuki tubuh kameramen kami. Awalnya, suara yang keluar dari mulutnya terdengar berat dan penuh wibawa. Namun, intonasinya jelas menunjukkan ketidaksenangan. "Kalian tidak seharusnya berada di sini. Pergilah sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Sosok tersebut menolak kehadiran kami dengan tegas. Namun, dengan penuh kesabaran dan sikap hormat, kami berusaha menjelaskan maksud kedatangan kami. Kami meyakinkan bahwa kami tidak berniat mengusik atau merusak, hanya ingin memahami kisah yang tersembunyi di tempat ini. Hening sejenak. Kameramen kami masih berdiri kaku, napasnya berat, tatapannya kosong. Perlahan, ekspresinya melunak. Sosok itu akhirnya menerima kehadiran kami, meski dengan syarat kami tidak boleh berlaku sembarangan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Dari sudut ruangan, terdengar suara gemuruh seperti langkah kaki yang berlari cepat. Suara bisikan semakin jelas, kali ini terdengar lebih agresif. Sosok lain rupanya tidak setuju dengan keberadaan kami. Bayangan hitam berkelebat di sekitar kami, udara semakin dingin, dan tekanan energi di tempat itu semakin berat. Sosok yang merasuki kameramen tampak berkali-kali menoleh ke arah sudut-sudut ruangan, seakan menghalau sesuatu. Seakan terjadi perdebatan tak kasat mata antara makhluk-makhluk di sana. Kami hanya bisa terdiam, merasakan suasana yang semakin mencekam. Beberapa kali terdengar suara benturan keras dari dalam ruangan. Entah apa yang sedang terjadi, tetapi jelas ada perlawanan yang tengah berlangsung. Hingga akhirnya, dengan suara lirih namun tegas, sosok itu berkata, "Aku sudah melakukan bagianku. Berhati-hatilah." Kameramen kami tiba-tiba terhuyung dan hampir jatuh, namun segera kami tangkap. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Sosok yang pertama telah pergi, namun gangguan rupanya belum berakhir. Tiba-tiba salah satu kru kami yang lain mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tubuhnya menegang, matanya terpejam, dan napasnya menjadi berat. Kami semua mulai waspada, dan benar saja, sekejap kemudian ia termedium oleh sosok lain. Namun kali ini berbeda. Sosok yang merasukinya bukanlah sosok yang ingin mengusir kami, melainkan seseorang yang justru seolah ingin melindungi kami. Dari tubuh kru kami terdengar suara yang jauh lebih tua, serak, dan penuh wibawa. "Jangan kalian berani mengusik mereka." Suara itu menggema di ruangan, membuat bulu kuduk kami merinding. Kami hanya bisa saling berpandangan, terkejut dengan apa yang terjadi. Sosok ini tampak berbeda dari yang sebelumnya. Ia tidak ingin mengusir kami, melainkan justru melindungi. Mereka datang dengan niat baik. "Jangan ganggu mereka, atau kalian berhadapan denganku."
Tiba-tiba suara gemuruh yang tadi terdengar mendadak mereda. Udara yang tadinya terasa begitu berat perlahan mulai terasa lebih ringan. Seakan-akan kehadiran sosok ini membawa ketenangan. Kami tidak tahu siapa sosok ini, tetapi dari cara bicaranya, tampaknya ia adalah seorang penjaga tua dari tempat ini. Mungkin dulunya ia adalah penghuni bangunan ini, seseorang yang masih setia menjaga tempat ini meski telah lama tiada. Dengan suara yang lebih lembut namun tetap tegas, sosok itu berkata, "Aku akan memastikan kalian bisa menyelesaikan tujuan kalian, tetapi jangan berlama-lama di sini." Setelah mengucapkan kalimat itu, tubuh kru kami yang dirasuki mulai melemas. Perlahan, ia membuka matanya dan kembali sadar, meski masih terlihat lelah dan kebingungan. Suasana sekitar kini lebih tenang, tetapi kami tahu bahwa gangguan belum sepenuhnya hilang. Setelah kejadian yang baru saja kami alami, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan menelusuri area belakang bangunan ini. Dengan langkah penuh kewaspadaan, kami menyibak semak belukar yang semakin rapat, seakan menyembunyikan sesuatu di dalam kegelapan malam. Tiba-tiba, di antara keheningan, terdengar suara yang membuat kami semua terdiam seketika. Tangisan seorang wanita. Suara itu terdengar sayup, lirih namun memilukan. Awalnya samar, tetapi semakin kami melangkah, suara itu semakin jelas. Seakan berasal dari sesuatu yang telah lama terabaikan. Kami saling bertatapan, mencoba mencari sumbernya. Hingga akhirnya, di balik rimbunnya semak-semak, kami menemukan sesuatu yang nyaris tertelan oleh waktu, sebuah gerbong tua yang hampir tak terlihat karena tertimbun belukar. Gerbong itu sudah berkarat, kusam, dan tampak tak terurus. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding area lainnya. Entah mengapa, ada perasaan mencekam yang menyelimuti tempat itu, seolah menyimpan banyak kisah kelam yang belum terungkap. Saat kami mencoba mendekat, tiba-tiba salah satu kru kami kembali menunjukkan tanda-tanda aneh. Tubuhnya kaku, napasnya memburu, dan matanya mulai kehilangan fokus. Kami sudah sangat familiar dengan kejadian seperti ini. Ia kembali termedium. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Dari mulutnya keluar suara yang begitu berat dan menggelegar. "Siapa kalian? Kenapa kalian mengusik tempat ini?" Suara itu begitu dalam, menyerupai auman yang bergema di seluruh area. Kami tersentak merasakan energi yang begitu kuat memancar darinya. Dengan suara bergetar, salah satu dari kami mencoba berdialog. Kami hanya ingin mencari tahu kebenaran yang tersembunyi di tempat ini. Kami tidak berniat mengusik atau merusak. Sosok dalam tubuh kru kami itu menggeram. "Tempat ini bukan untuk manusia biasa. Pergilah sebelum kalian menyesal." Kami bisa merasakan bahwa sosok ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, dengan keyakinan dan doa, kami mencoba menenangkan keadaan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berusaha menetralisir energi negatif yang ada. Perlahan, energi dari sosok tersebut mulai melemah dan akhirnya ia meninggalkan tubuh kru kami. Kru yang dirasuki tersungkur, napasnya masih tersengal-sengal. Kami menunggu hingga ia kembali sadar, sebelum akhirnya bertanya lebih lanjut mengenai suara tangisan yang tadi kami dengar. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Gerbong tua itu menyimpan kisah kelam. Banyak nyawa yang pernah terjebak dan tersiksa di dalamnya." Kami semua terdiam. Perlahan, kami menelusuri gerbong itu lebih dekat. Bayangan masa lalu seakan terasa begitu nyata di sekelilingnya. Konon tempat ini pernah menjadi saksi bisu atas berbagai kejadian kelam, mulai dari penyiksaan hingga kematian tragis yang menimpa banyak korban. Kini, suara tangisan itu kembali terdengar, seakan menggema di udara malam yang semakin pekat. Mungkinkah itu adalah arwah-arwah yang masih terjebak dalam derita masa lalu mereka? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi di tempat ini?
kami hanya bisa bertanya dalam hati. Sementara perjalanan kami malam ini semakin membawa kami ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jam telah menunjukkan pukul 1 pagi dini hari, dan setelah melalui berbagai kejadian penuh misteri dan ketegangan, kami akhirnya memutuskan untuk menyudahi penelusuran ini. Namun sebelum benar-benar pergi, kami merasa ada satu hal terakhir yang harus kami lakukan, menghadirkan sosok paling kuat yang menguasai tempat ini. Dengan wasilah dari guru kami, sebuah ritual kecil dilakukan untuk memanggil sosok yang paling disegani di dunia tak kasat mata di sini. Tidak butuh waktu lama hingga mediator kami mulai menunjukkan tanda-tanda mediumisasi. Suasana mendadak hening, udara terasa semakin berat, dan energi di sekitar mulai berubah drastis. Tiba-tiba, tubuh mediator bergetar pelan dan dari mulutnya keluar suara yang jauh, lebih berat, lebih tenang, namun penuh wibawa. Kalian ingin tahu kebenaran tempat ini? Kami semua terdiam, menyimak dengan penuh perhatian. Sosok yang hadir kali ini adalah seorang kakek tua yang tampaknya memiliki kedudukan tinggi di dunia gaib tempat ini. Sosoknya begitu dihormati, bukan hanya oleh penghuni dunia lain di sini, tetapi juga oleh energi yang menguasai tempat ini. Dengan suara lirih namun penuh makna, beliau mulai bercerita. Tempat ini menyimpan sejarah kelam. Sejak zaman penjajahan, banyak darah tertumpah di sini. Tangisan yang kalian dengar adalah saksi bisu dari mereka yang pernah mengalami penderitaan luar biasa. Kami semua terdiam, mencerna setiap kata yang disampaikan. Kakek itu melanjutkan bahwa di tempat ini banyak sosok prajurit dari zaman dahulu yang masih berjaga, seolah-olah tugas mereka belum selesai. Namun yang lebih mengejutkan, beliau juga menyebut tentang sosok tinggi besar yang menguasai bangunan sebelahnya. Makhluk ini bukanlah manusia ataupun arwah biasa, melainkan entitas yang telah lama bertahan sebagai penguasa di area tersebut. Keberadaannya bukan sekadar legenda, tetapi benar-benar dirasakan oleh mereka yang peka terhadap dunia lain. Suasana semakin hening, seolah semua energi di tempat ini turut mendengarkan percakapan kami. Hingga akhirnya setelah berbagi kisah, sang kakek berkata, "Sudahi perjalanan kalian malam ini. Jangan terlalu lama di tempat yang bukan milik kalian." Setelah menyampaikan pesan terakhirnya, energi yang menyelimuti tubuh mediator perlahan memudar. Sosok kakek itu pun berpamitan, meninggalkan kami dengan berbagai pertanyaan dan perasaan campur aduk. Kami menarik napas dalam-dalam, mencoba mengembalikan kesadaran setelah melalui pengalaman yang begitu mendalam. Penelusuran malam ini tidak hanya membawa kami ke dalam lorong-lorong misteri, tetapi juga mengungkap sisi kelam sejarah yang mungkin telah lama terlupakan. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur dan sedikit lega, kami pun memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Malam ini, Jejak Cah Bois telah menyaksikan dan mengalami sendiri betapa kuatnya energi mistis yang menyelimuti tempat ini. Dari gerbong tua yang menyimpan cerita pilu, hingga sosok-sosok gaib yang masih setia menjaga dan menghuni bangunan ini, semuanya menjadi bagian dari sejarah yang tak terhapus oleh waktu. Perjalanan kami kali ini mengajarkan satu hal: setiap tempat memiliki kisahnya sendiri, dan tidak semua kisah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami dengan hati, dan ada energi yang tetap ada meski zaman telah berubah. Terima kasih telah menemani perjalanan kami dalam mengungkap misteri tempat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung kami dalam mengungkap kisah-kisah lain yang tak kalah menegangkan. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.